Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan 10 ayat yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma, yang artinya lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Maksud dari ayat ini yaitu kita belajar bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa luas kepada hambanya. Yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut kita belajar untuk memahami rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas dan kaya. Ketiga yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi amni fa inni qarib ujibu wa watadda'i iza da'ani falyastajibu li liwalyu'minu billa'lahum yarsyudun, yang artinya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat tersebut membuat kita memahami betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat kepada kita atau hambanya. Yang ketiga yaitu surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fi inni qarib ujibu da'watad-da'i idza da'ani falyastajibu liwalyu'minu billa'allahum yarsyudun, yang artinya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat tersebut membuat kita memahami betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat kepada kita atau kepada hambanya. Yang keempat, Quran Surah Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwawisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yang artinya
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dari ayat ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dekat dengan hambanya, melebihi nadi di lehernya. Yang kelima, surat Al-A'la ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihim fasalla. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 dan 15 ini berbicara mengenai keutamaan muslim yang senantiasa mensucikan dirinya dari perbuatan dosa. Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung yaitu terhindar dari siksa akhirat. Maka mereka orang yang bersih, beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Kemudian yang keenam yaitu surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maksud dari ayat tersebut yaitu hati yang bening dan tentram akan senantiasa terwujud pada diri manusia itu sendiri ketika memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dan yang ketujuh yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita is ramaita walikanallaha rama waliyubaliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Yang artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba-hambanya, dan dia Maha terpuji atas semua perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka, karena dialah yang menggerakkan mereka untuk melakukan dan membantu mereka untuk menyelesaikannya. Kemudian yang ke-8 yaitu surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilaihi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum syai'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahun nabiyya wallazina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atamim lana
نورنا يغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah At-Tahrim ayat 8 mengandung makna, yaitu yang pertama, Allah menerima taubat orang-orang yang melakukan kejahatan lantaran kebodohannya, dan yang kedua, Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak menunda-nunda taubat. Yang kesembilan yaitu surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syarakartum la azidannakum wa la in kafaratum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7 berkaitan dengan syukur, yang merupakan ungkapan rasa berterima kasih seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan. Jika hambanya tidak bersyukur, maka azab pedih akan menantinya. Dan yang terakhir, yang ke-10, surah At-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtazib wa may yatawakkal 'alaihi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alahu likulli syai'in qadara. Artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maksud dari ayatnya yaitu Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak terdetik di dalam hatinya dan tidak ada dalam perhitungannya. Barang siapa bersandar kepada Allah dalam segala urusannya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, tidak lemah untuk berbuat sesuatu dan tidak ada sesuatu yang luput darinya. Allah sudah membuat batasan untuk segala sesuatu dan selesai pada batasnya. Kesusahan ada batasnya, kesenangan ada batasnya, masing-masing dari keduanya tidak kekal menimpa manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.